Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan berdiskusi tentang sejarah nasionalisme dari Revolusi Prancis sampai dengan kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika kita berbicara tentang nasionalisme, satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa nasionalisme adalah sebuah ide yang terbilang masih sangat baru jika dibandingkan dengan sejarah umat manusia secara kolektif. Jadi nasionalisme ini baru lahir pada Revolusi Prancis, yaitu pada akhir abad 19. Meskipun embrio dari ide nasionalisme ini sudah menjadi percikan-percikan, sudah muncul menjadi percikan-percikan di Eropa sejak lama. Tapi kemudian menemukan momentumnya pada Revolusi Prancis pada akhir abad 19. Nah, apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Jadi nasionalisme itu adalah kesadaran atau keinsafan rakyat sebagai sebuah bangsa. Ini saya mengambil pendapatnya Ruslan Abdul Ghani tahun 64. Ini saya salah ketik ya, bukan tahun 94 tapi tahun 64. Jadi teman-teman sekalian, nasionalisme itu adalah kesadaran sebagai sebuah bangsa. Konsep bangsa ini sendiri, ini sebenarnya adalah konsep yang baru. Karena sebelum dikenal istilah bangsa, itu sejarah umat manusia itu lebih mengenal istilah etnis atau etnik gitu ya. Jadi ikatan antar manusia itu adalah ikatan kesamaan etnik. Nah, munculnya konsep bangsa ini merupakan sebuah kemajuan dari sejarah umat manusia. Jadi bangsa ini lahir karena adanya keinginan untuk hidup bersama-sama di tengah perbedaan suku, di tengah perbedaan ras, di tengah perbedaan agama. Jadi pengikat dari sebuah bangsa itu bukan kesukuan, tetapi adalah kesamaan cita-cita, kesamaan tujuan. Jadi kita punya tujuan bersama, punya goal bersama, punya keinginan bersama, dan kita mau hidup bersama-sama di tengah perbedaan, maka itulah bangsa. Nah, teman-teman sekalian, sejarah nasionalisme ini tidak bisa kita lepaskan dari Revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789 sampai kisaran tahun 1799. Jadi momentumnya adalah pada Revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini apa sih? Ini kan sebuah revolusi yang menggulingkan kekuasaan monarki absolut pada saat itu di Prancis dipimpin oleh Raja Louis XVI. Sebenarnya Prancis itu menjelang revolusi itu sebenarnya sistem pemerintahan yang dilaksanakan atau diimplementasikan di Prancis itu adalah monarki yang sangat absolut. Tetapi meskipun sistemnya itu adalah monarki absolut, sudah muncul di sana oposisi-oposisi, artinya kelompok-kelompok orang yang tidak sepakat dengan kebijakan kerajaan. Dan kerajaan ketika membuat kebijakan itu juga sering ragu-ragu. Kemudian terjadi krisis ekonomi yang luar biasa di Prancis, sehingga rakyat itu menderita kemiskinan, sementara rajanya itu bermewah-mewah. Maka pada saat itu muncul kemarahan rakyat secara kolektif, kemudian muncul demonstrasi-demonstrasi di Prancis yang berujung pada penggulingan. Bukan penggulingan raja, tapi penggulingan sistem monarki. Digantikan dengan republik modern gitu ya. Yang kira-kira ya mirip-mirip dengan yang sekarang menjadi sistem di sebagian besar negara di dunia. Kemudian muncul slogan-slogan liberté, égalité, fraternité. Apa itu? Kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Jadi ini slogan-slogan ini merupakan slogan-slogan anti pemerintah, dalam hal ini pemerintah monarki.
Jadi di Eropa itu muncul kesadaran kolektif yang kemudian ingin menjunjung kesetaraan, menjunjung kebebasan dan persaudaraan, dan menolak feodalisme yang sudah mengakar berabad-abad lamanya di Eropa. Jadi istilah darah biru itu kan muncul dari kultur sosial yang feodal. Zaman dulu di Indonesia juga sangat feodal. Jadi kalau kita anaknya orang biasa, maka kita akan menjadi orang biasa. Dan anak kita juga akan menjadi orang biasa. Tapi kalau anaknya darah biru, entah itu dari kalangan bangsawan atau itu dari kalangan keraton, atau itu bahkan dari birokrat keraton, maka ya anaknya yang menjadi darah biru otomatis. Nah, kalau zaman sekarang sudah berubah. Jadi ide kolektif kita sebagai umat manusia itu sudah berkembang. Tidak sama dengan zaman dulu. Zaman sekarang kita merasa bahwa manusia itu bisa lebih unggul dari manusia lainnya itu karena kompetensi, bukan karena darah atau bukan karena keturunan. Zaman dulu, dan itu berabad-abad lamanya ya, itu keturunan gitu ya. Jadi manusia biasa melahirkan manusia biasa. Jangan bermimpi menjadi raja kalau kamu bukan anak raja. Kecuali kalau kamu bisa memimpin sebuah pemberontakan yang sangat besar, revolusi yang sangat besar. Tapi kalau tidak bisa, ya kamu akan menjadi orang biasa-biasa saja. Dan itu bukan hanya fenomena lokal, tapi itu fenomena global. Hampir seluruh dunia seperti itu. Ide umumnya seperti itu. Nah, revolusi Prancis ini menjadi sebuah pendobrak dari struktur sosial yang sangat feodal tadi itu menjadi egaliter. Bahwa manusia itu setara, bahwa manusia itu semuanya itu derajatnya tidak ditentukan oleh keturunan, tetapi derajatnya ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi tidak ada itu darah biru, gitu ya. Itu ruh dari revolusi Prancis. Nah, jadi revolusi Prancis ini pada substansinya itu mengubah dua aspek. Yang pertama adalah mengubah struktur sosial, yang kedua adalah mengubah struktur politik. Struktur sosial itu dirubah dari etnis menjadi bangsa. Sedangkan struktur politik dirubah dari kerajaan menjadi negara modern dalam bentuk yang ya kira-kira seperti negara-negara republik hari ini. Kalau zaman dulu sebelum revolusi Prancis itu negara-negara itu bentuknya kan kerajaan, dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan absolut. Raja itu kan biasanya kan dia memiliki kekuasaan eksekutif, memiliki kekuasaan yudikatif, memiliki kekuasaan legislatif. Jadi raja itu ya dia yang melaksanakan kebijakan, dia yang membuat hukum dan dia yang eh, menguasai pengadilan gitu ya. Nah, jadi tidak seperti hari ini yang kemudian kita menerapkan trias politika. Jadi harus dipisahkan antara legislatif, antara yudikatif dan eksekutif. Jadi kalau raja itu absolut gitu ya. Nah, jadi struktur politik itu dirubah secara fundamental, secara mendasar dengan adanya revolusi Prancis itu. Jadi dari kerajaan menjadi negara modern. Negara modern dipimpin oleh kepala negara yang bukan raja. Ya, biasa kita sebut sebagai presiden atau biasa kita sebut sebagai perdana menteri. Tergantung sistem pemerintahnya itu parlementer atau presidensial. Nah, baik teman-teman sekalian, hari ini kita bisa melihat bahwa sebagian besar negara di dunia, baik negara-negara Eropa ataupun negara-negara di Asia, termasuk di dunia Islam, itu menggunakan bentuk negara republik yang pertama kali dimulai oleh Turki pada tahun 1924 kalau di dunia Islam ya. Nah, itu adalah perubahan-perubahan fundamental pada revolusi Prancis. Nah, kemudian terbentuknya nasionalisme. Ini ada beberapa teori.
saya masih menggunakan teorinya Ruslan Abdul Ghani. Jadi nasionalisme itu bisa lahir karena 3 hal. Teori pertama menyatakan adalah karena adanya faktor kebudayaan atau teori kebudayaan. Jadi kalau kita merujuk pada teorinya Ruslan Abdul Ghani, nasionalisme ya atau semangat kebangsaan itu bisa muncul karena adanya kesamaan budaya gitu ya. Jadi adanya persamaan budaya sehingga melahirkan satu persamaan sama dalam identitas gitu ya. Sehingga muncul nasionalisme itu. Itu teori pertama. Jadi adanya kesamaan dalam hal budaya. Kemudian teori yang kedua adalah teori negara. Nah, teori negara ini berasumsi bahwa nasionalisme itu lahir karena faktor negara. Jadi negara ada terlebih dahulu sehingga muncul bangsa, gitu ya, membentuk sebuah bangsa. Nah, jadi kalau kita menggunakan teori yang kedua, itu nasionalisme itu sifatnya politis. Jadi hanya ide yang digunakan untuk mobilisasi massa demi kepentingan politik praktis. Nah, kemudian teori yang ketiga adalah teori keinginan atau teori kemauan, gitu ya. Jadi dalam teori ini, kalau kita menggunakan teori yang ketiga, itu adalah asumsinya bahwa syarat mutlak timbulnya sebuah bangsa adalah adanya keinginan untuk hidup bersama dalam satu ikatan. Tanpa ada persamaan budaya, tanpa ada persamaan ras, atau persamaan dalam hal agama. Nah, kalau menurut Ruslan Abdul Ghani, itu nasionalisme Indonesia itu cenderung mengikuti teori yang ketiga ini. Jadi bukan teori yang pertama dan juga bukan teori yang kedua, tapi lebih cenderung terbentuknya nasionalisme di Indonesia itu adalah berdasarkan pada keinginan bersama. Nah, nasionalisme di Indonesia, meskipun nasionalisme itu lahir di Prancis ya, dalam revolusi Prancis, tetapi karakter-karakter dasar dalam nasionalisme Indonesia itu memiliki keunikan yang berbeda dengan yang diterapkan di Eropa. Dan hal tersebut sudah menjadi perbincangan oleh founding father kita sejak sebelum kemerdekaan. Jadi misalnya Bung Hatta atau Muhammad Hatta itu mengatakan bahwa revolusi Prancis itu sebenarnya tidak melahirkan kemerdekaan dalam pengertian yang sebenarnya. Karena revolusi Prancis itu sebenarnya hanya melahirkan kekuasaan kapitalisme. Maka demokrasi yang diterapkan di Indonesia itu mengambil ide kolektivitas dari semangat revolusi Prancis, tapi kemudian harus disesuaikan dengan jati diri bangsa Indonesia. Jadi tidak kemudian karena demokrasi yang lahir dari revolusi Prancis itu lahirnya di Eropa, kemudian kita menjadi Eropa, tidak seperti itu. Jadi dalam perkembangan secara faktual itu konsep-konsep yang muncul dari Barat ketika diterapkan di Indonesia itu juga mengalami penyesuaian-penyesuaian. Nah, baik teman-teman sekalian, sekarang kita akan masuk kepada nasionalisme Indonesia. Jadi, bagaimana ide tentang nasionalisme ini lahir dan berkembang di Indonesia? Yang pertama, teman-teman sekalian, adanya penjajahan atau kolonialisasi yang dilakukan oleh Belanda itu melahirkan 2 hal penting. Yang pertama adalah integrasi wilayah dan yang kedua adalah perasaan menderita bersama-sama karena penjajahan. Jadi 2 hal penting ini menjadi 2 unsur pengikat yang paling kuat dalam nasionalisme Indonesia. Yang pertama, dulu sebelum penjajahan Belanda, Indonesia ini atau wilayah Nusantara itu terdiri dari banyak sekali kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan-kerajaan besar dan juga ada kerajaan-kerajaan kecil. Karena kita tahu bahwa pertama kali Portugis masuk ke
Malaka itu kan di Indonesia itu masih sangat kokoh berdiri entitas-entitas politik dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang sebagian besar sebenarnya adalah kerajaan Muslim. Yang mana pada saat itu ide tentang integrasi wilayah yang kita sebut sebagai Indonesia hari ini belum terlalu kuat karena pada faktanya adalah mereka berdiri sendiri-sendiri. Tapi penjajahan Belanda kan kemudian menjajah semuanya gitu ya, menjajah dari Sabang sampai Merauke, bahasanya kan begitu. Sehingga wilayah-wilayah yang kemudian dijajah oleh Belanda ini merasa mereka adalah satu entitas. Sehingga muncul perasaan menderita bersama-sama gitu ya. Kita mengalami penderitaan bersama dan yang menjajah adalah orang yang sama, maka kita merasa bahwa kita adalah satu entitas. Nah, dari situ muncul nasionalisme dalam bentuk yang pertama. Nah, kemudian dalam perkembangan berikutnya, nasionalisme ini terkonfirmasi atau menjadi tegas dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa kami, ya, bangsa Indonesia menyatakan berbahasa satu, berbangsa satu, itu kan sebuah ide yang secara fundamental mengubah paradigma dari etnisitas menuju bangsa, gitu ya. Jadi Sumpah Pemuda ini sebuah momentum lahirnya sebuah bangsa, kalau saya mengatakan begitu. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia, itu kan. Bertumpah darah satu, meskipun ada banyak sekali etnis, ada banyak sekali pulau, ada banyak sekali bahasa, ya, ratusan bahasa yang berbeda-beda. Kemudian kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi Sumpah Pemuda ini adalah momentum lahirnya sebuah bangsa. Dan bangsa itu adalah cikal bakal dari negara, gitu ya. Jadi lahirnya sebuah bangsa itu mendahului lahirnya sebuah negara. Jadi kalau kita melihat sejarah Indonesia, bangsa Indonesia itu lahir pada momentum Sumpah Pemuda. Tapi negara Indonesia itu lahir pada proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi peristiwa proklamasi 45 itu adalah momentum lahirnya sebuah negara yang didahului ya pada tahun 1928 oleh Sumpah Pemuda yang mendeklarasikan lahirnya sebuah bangsa. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana ide tentang nasionalisme ini bisa tertransmisi dalam kepada tokoh-tokoh di Nusantara? Yang pertama, kita tidak bisa memungkiri bahwa memang faktor penjajahan itu menjadi salah satu faktor yang kuat, yang signifikan, memberikan pengaruh pada paradigma nasionalisme di Indonesia. Karena nasionalisme itu lahirnya di Eropa, yang pada saat itu negara-negara Eropa membuat koloni-koloni atau menjajah negara-negara yang masih terbelakang atau masih belum berkembang, termasuk Indonesia. Sehingga dari situlah kemudian ide nasionalisme itu tertransmisikan dari Eropa ke Indonesia dan ke negara-negara jajahan yang lainnya. Jadi kalau kita melihat ada beberapa hal yang membangun nasionalisme Indonesia, ada yang sifatnya internal dan juga ada yang sifatnya eksternal. Yang sifatnya eksternal, seperti tadi yang saya sebutkan bahwa yang pertama adalah adanya penjajahan, itu tadi ya. Kemudian adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negeri. Seperti ada gerakan kebangsaan di India gitu kan, ada gerakan kebangsaan di Filipina, kemudian ada pergerakan Turki Muda yang pada akhirnya menggulingkan kekuasaan Turki Utsmani dan kemudian membentuk negara baru Turki modern, ya kan. Sebelumnya Kekaisaran Turki Utsmani itu kan kerajaan yang sifatnya multi etnik ya, artinya dia menguasai banyak sekali wilayah yang bukan etnis
yang sama. Kemudian dirubah menjadi negara modern dengan konsep nation state ya, menjadi Republik Turki. Nah, peristiwa-peristiwa itu kemudian menginspirasi para tokoh-tokoh di Indonesia untuk melakukan hal yang sama, sehingga muncul ide-ide nasionalisme. Itu kalau faktor dari luar, dari eksternal ya. Nah, dari dalam sendiri itu juga ada faktor-faktor yang mendukung lahirnya atau terbentuknya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama adalah kenangan kejayaan masa lampau. Jadi Indonesia pernah punya sejarah yang sangat besar, terutama pada masa Majapahit, pada masa Sriwijaya, dan juga pada masa kerajaan-kerajaan Muslim. Jadi memiliki romantika sejarah yang gemilang gitu ya. Kemudian perasaan senasib ya dan sepenanggungan akibat penderitaan dan kesengsaraan yang sangat lama ketika berada di bawah penjajahan. Itu juga merupakan salah satu faktor internal dari terbentuknya nasionalisme di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, dan ini sangat signifikan, adalah munculnya kelompok cendekiawan. Nah, teman-teman sekalian, di Indonesia muncul kelompok cendekiawan, yaitu bangsa Indonesia atau kelompok dari pribumi Indonesia yang kemudian mendapat pendidikan di Barat, ya, di Eropa, yang kemudian muncul menjadi kelompok cendekiawan atau golongan cendekiawan yang justru menggelorakan semangat nasionalisme di Indonesia melawan penjajahan. Kita tahu bahwa Belanda dulu pernah mendirikan Stovia, ya, sekolah kedokteran untuk pribumi. Salah satunya adalah Dr. Sutomo yang kemudian justru muncul sebagai tokoh pergerakan nasional. Jadi alumninya justru tidak kemudian setia atau loyal kepada Belanda, tapi justru ingin memerdekakan Indonesia. Nah, itu teman-teman sekalian, terbentuknya nasionalisme di Indonesia. Jadi kalau kita merujuk pada pendapatnya Muhammad Hatta tadi, meskipun ide nasionalisme ini lahirnya di Eropa, termasuk ide tentang demokrasi, termasuk ide tentang kesetaraan, itu lahirnya di Eropa, itu tetapi ketika sudah masuk di Indonesia, itu sudah mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan kearifan lokal Indonesia. Jadi Indonesia ini ketika menerapkan ide dari Eropa itu kemudian tidak menjadi Eropa, tapi tetap menjadi Indonesia dengan mengambil atau mengadopsi ide-ide yang dianggap kompatibel dengan perkembangan zaman, meskipun itu tidak berasal dari Indonesia sendiri, tapi berasal dari luar negeri. Baik teman-teman sekalian, kemudian di akhir diskusi ada pertanyaan yang perlu kita kaji, perlu kita diskusikan untuk saat ini adalah dalam diskursus media sosial, terutama dalam konteks kekinian, nasionalisme itu sering dibenturkan dengan agama. Padahal ide nasionalisme ini kan ide semangat kolektivitas, semangat untuk hidup bersama meskipun di tengah perbedaan. Tapi hari ini itu nasionalisme sering dibenturkan dengan agama. Nah, bagaimana sebenarnya meletakkan relasi antara agama dan nasionalisme itu sendiri? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab pada pertemuan kali ini.